Film dibuka di Vietnam tahun 1991, ketika seorang pembunuh bayaran bernama Modi Deton memasuki sebuah bangunan yang sunyi. Di dalam, ia menemukan beberapa mayat tergeletak di lantai. Kaget dan bingung, Modi segera mengumpulkan uang yang ada, namun tiba-tiba mendengar suara aneh dari dalam lemari. Dengan hati-hati ia membukanya dan mendapati seorang gadis kecil berlumuran darah sambil menodongkan pistol ke arahnya. Gadis itu mengaku bahwa dirinya telah diculik, dan dialah yang membunuh para penculiknya. Modi lalu melucuti senjatanya, dan karena tersentuh oleh nasib sang gadis, ia memutuskan untuk membawanya pergi. 30 tahun kemudian, di Bucharest, seorang gangster bernama Vali diculik dan diminta menebus dirinya. Ia diberi kesempatan menelpon bos mafia, memohon agar membayar uang tebusan sebesar $3 juta. Tak lama kemudian, salah satu penculik muncul. Ia adalah Anna, gadis kecil dari awal cerita. Anna langsung dibawa menemui bos mafia, Don Prava. Don Prava keluar dari kolam renang dan menyerahkan uang yang diminta Anna, namun sambil mengancam akan membalas dendam. Anna sama sekali tidak gentar. Ia mengatakan bahwa ia tidak datang untuk uang itu, melainkan untuk dirinya. Sekejap kemudian, ia menusukkan pisau ke leher Don Prava dan membunuh 2 pengawalnya. Anna melarikan diri dari menshan itu dengan mudah, melewati para penjaga bersenjata lengkap. Saat ia berjalan pergi, penjaga-penjaga tersebut ditembak mati oleh seorang penembak jitu bernama Dinamite. Setelah itu, Anna menjemput Modi dan mereka pergi dengan selamat, meninggalkan Vali di pinggir jalan. Ternyata, mereka memang disewa seseorang untuk menghabisi Don Prava. Modi sempat kecewa karena Anna tidak sempat mengambil uang tebusan tersebut. Anna kembali ke London, menjalani hidup sebagai wanita biasa meski tetap bekerja sebagai pembunuh bayaran. Malam itu, ia pergi ke Menshah Modi untuk merayakan ulang tahunnya yang ke-70. Bersama sang pengurus rumah, Anna memberi kejutan untuk Modi, meski ia lebih asyik bermain dengan drone barunya. What a wonderful toy! Make your wish. Anna menghadiahkannya gitar edisi terbatas, dan mereka menikmati malam dengan penuh keakraban. You're gonna cry now, aren't you? Oh, only because I can't play it the way it needs to be played. Kemudian, Modi membawa Anna ke markas rahasianya. Di sana, ia mengungkapkan bahwa ia telah membeli sebuah toko buku untuk Anna. Mengetahui itu adalah minatnya sejak lama. Sambil berbincang, Modi memberikan misi baru, menemukan Lucas Hayes, target yang sudah ia buru sejak 1998. Keesokan harinya, Anna mendatangi sebuah binatu yang dikelola oleh Benny, seorang hacker dan ahli IT. Ia memintanya mencari informasi tentang target Modi. Kini terungkap bahwa Anna bekerja di toko buku pemberian Modi tersebut. Suatu hari, ia kedatangan seorang pria yang mencari buku langka. Namanya Michael Rembrandt. Michael tidak menemukan buku yang ia cari, namun malah menggoda Anna. Sebelum pergi, ia memberikan kartu namanya, berharap Anna akan menghubunginya. Saat berjalan keluar, ia mengutip sebuah kalimat dari buku, namun Anna tampak tidak terkesan. Anna kemudian bertemu Benny di taman. Benny memberitahunya bahwa Lucas Hayes pernah berada di Vietnam pada masa ketika anak kecil diculik. Malam itu, Anna mendatangi Menshah Modi, namun ia mendapati pengurus rumah telah terbunuh. Ia menemukan gitar yang rusak, lalu menemukan sebuah mayat di bak mandi, yang ia yakini adalah Modi, tewas ditembak. Sebelum pergi, Anna menemukan sebuah USB milik Modi tersembunyi di dalam drone. Ia segera menuju binatu Benny, namun mendapati Benny juga sudah dibunuh. Anna kemudian kembali ke toko bukunya, bersiap untuk kabur dari kota. Namun tiba-tiba, beberapa pembunuh menyergapnya dan menembaki toko dari luar. Dengan sigap,
Anna berhasil menghindari tembakan dan menghabisi para penyerang. Ia melarikan diri sebelum polisi tiba. Keesokan harinya, Anna pergi ke warnet untuk melanjutkan penyelidikan. Dari data Benny, ia mengetahui bahwa ayah Lucas, Edward Hayes, tewas akibat bom mobil di Vietnam pada waktu yang sama ketika Maudie berada di sana tahun 1991. Lucas sendiri pernah menjadi CEO sebuah perusahaan di Vietnam, sebelum akhirnya perusahaan itu diambil alih oleh partnernya, Vogel, setelah kematiannya. Untuk menggali lebih dalam, Anna harus menghadapi trauma masa lalunya dan kembali ke Vietnam. Di sana, ia menemui pemimpin geng motor sekaligus teman lama Maudie, Billy Bao, untuk membantunya mengatur pertemuan dengan Vogel. How's Moody? He's dead. Ball involved? I don't know. But he knows who is. Sebelum itu, Anna mengirimkan sekotak cerutu kepada sang CEO. Karena sulit masuk ke kantornya, Anna dan geng motor menghadang Vogel di mobilnya. Ia memberikan kartu namanya sambil mengancamnya. Tak lama kemudian, Anna menerima telepon dari sang CEO yang setuju untuk bertemu. My office, 1 hour. Di kantor, Anna bertemu Vogel yang didampingi pengacaranya, Duquette. Ia menekan Vogel agar memberitahu semua yang ia tahu tentang Edward dan Lucas, karena ia yakin Lucaslah yang membunuh Maudie serta pengurus rumah. Namun sebelum Vogel sempat menjawab, Duquette mendadak berdiri dan menembaknya di kepala. Anna terpojok, namun berhasil melukai wajah Duquette dengan pisau kecil yang ia sembunyikan di kotak cerutu, lalu menembak para penjaga. Ia melarikan diri melalui ventilasi, sementara Duquette dan anak buahnya menembaki langit-langit. Sayangnya, di luar ia tertabrak mobil dan ditangkap oleh orang-orang Duquette. Anna dibawa ke markas mereka, diinterogasi dengan cara kasar namun tetap bungkam. Ia disiksa dan disekap sampai akhirnya Michael muncul, mencoba menenangkannya. Michael mengungkapkan bahwa ia dan Duquette bekerja untuk bos yang sama, dan menawarkan bantuan, meski Anna tetap tidak bereaksi. Duquette kemudian menjelaskan bahwa membunuh Vogel adalah langkah penting, karena ia merupakan penghubung langsung ke bos mereka. The old man is desperate to know what she knows. Wonder how it'd feel if his boy Wanda ends up killing her before he finds out. Begitu Michael pergi, salah satu anak buah Duquette masuk untuk mencekik Anna. Namun Anna berhasil membalikan keadaan, melumpuhkan mereka semua, lalu meloloskan diri tanpa ketahuan. Anna pergi ke tempat Billy dan menginap di sana semalam. Ia masih yakin bahwa Lucas adalah pelaku sebenarnya dan meminta bantuan Billy untuk melacaknya. Keesokan harinya, Anna mendatangi sebuah rumah sakit tempat Lucas pernah dirawat. Di sana ia baru mengetahui bahwa Lucas mengalami cacat fisik, sehingga mustahil baginya yang membunuh Maudie dan orang-orang lainnya. Sementara itu, Michael yang mengetahui kaburnya Anna menelpon dan mengajaknya berkencan. Tomorrow night, 8 o'clock. I mean, you can say it, but I won't be there. I'll give you a time and place. Saat itu juga terungkap bahwa Michael sebenarnya bekerja untuk Edward, yang ternyata masih hidup dan sehat. Edward menekankan agar Michael segera menyelesaikan urusan dengan Anna sebelum hari Minggu, bertepatan dengan gala makan malam amal. Di restoran, mereka duduk saling berhadapan sambil sama-sama menodongkan pistol di bawah meja. Michael memperingatkan Anna agar berhenti mencari pembunuh Maudie. Namun Anna tetap bersikeras karena baginya ini adalah urusan pribadi. Usai makan malam, Michael dihadang sekelompok preman lokal suruhan Duquette. Namun ternyata Michael sangat terampil. Ia berhasil menghabisi semuanya. Sementara itu, Anna mendatangi tempat Duquette dan menyiksanya. Michael segera menyusul ke sana,
Namun ia hanya menemukan tubuh Duquette tergantung, tewas. Anna lalu menelponnya, mencoba membunuhnya juga. Michael berhasil menghindar dan melarikan diri. Mereka akhirnya terlibat pertarungan sengit, namun berakhir dengan berhubungan intim di ranjang Duquette. Make up your mind. Kill me or fuck me. I could put two in the back of your head and go make a sandwich. Sebelum Anna pergi, Michael kembali memperingatkan bahwa ia tidak akan selamat. Namun Anna tetap tak peduli. Dalam perjalanan keluar, Anna tertembak oleh salah satu preman. Namun tiba-tiba seorang pria misterius muncul dan menyelamatkannya. Ternyata pria itu adalah Maudie, yang masih hidup. Ia membawa Anna pergi, merawat lukanya, dan menjelaskan bagaimana ia bisa selamat. Maudie mengaku telah memalsukan kematiannya dengan menggunakan tubuh pembunuh lain sebagai umpan, sehingga pihak berwenang percaya bahwa mayat di bak mandi itu adalah dirinya. Keesokan paginya, mereka kembali berkumpul dengan Billy Bow. Billy memperlihatkan denah detail pulau tempat gala amal akan digelar, lengkap dengan informasi keamanan dan lokasi bunker darurat milik Edward. Di sisi lain, Edward yang panik memerintahkan anak buahnya untuk memperketat keamanan dengan menambah pasukan di seluruh pulau. Semua staf juga diberi gelang khusus sebagai tanda identifikasi. Malam tiba, para tamu undangan berdatangan. Salah satu anak buah Edward meremehkan ancaman Anna, menyebutnya hanya seorang wanita. Namun Michael tetap waspada dan memperingatkan agar tidak meremehkannya. Anna menyusup ke pesta dengan menyamar sebagai pelayan. Michael berhasil mengenalinya, karena ia satu-satunya yang tidak mengenakan gelang. Saat Edward menyampaikan pidato, Anna berusaha menembaknya. Namun ia gagal karena Michael menggagalkan aksinya. Michael lalu mengejar Anna di dalam gedung. Sementara setiap langkah Anna meninggalkan jejak darah. Di waktu bersamaan, Maudie berhasil membobol bunker darurat setelah mendapatkan kode akses pintu lewat drone-nya. Terungkap bahwa bertahun-tahun lalu Edward lah yang menyewa Maudie untuk memalsukan kematiannya. Kini, Maudie kembali untuk menuntaskan urusan lama itu. Edward mengaku bahwa ia sengaja memalsukan kematiannya untuk melindungi Lucas dari akibat kejahatan dan dosa-dosanya. Namun Maudie sudah tidak lagi menghormatinya, menyebut Edward sebagai makhluk jahat. Evil is a completely different creature, Mr. Hayes. Sebagai penutup, Maudie menyerahkan sebuah bom waktu, mengingat Edward pernah berusaha membunuhnya. Saat Michael hampir berhasil menangkap Anna yang sekarat, Maudie meledakkan bom tersebut, menghancurkan seluruh bunker dan menewaskan dirinya bersama Edward. Anna memanfaatkan ledakan itu untuk melarikan diri dari pulau. Film kemudian menampilkan kilas balik, malam ketika Anna kecil menyaksikan pemberontak membunuh orang tuanya. Ia dibawa ke sebuah bangunan, yang sama dengan yang muncul di awal film. Ketika salah satu pemberontak meninggalkannya sendirian, Anna mengambil pistol dari meja dan merakitnya kembali. Dengan senjata itu, ia membunuh semua orang di ruangan sebelum akhirnya ditemukan oleh Maudie. Kembali ke masa kini, Michael mendapati Anna sudah menunggunya di bangunan yang sama, tempat ia dulu diculik. Michael menawarkan jalan damai agar mereka berdua bisa selamat, namun Anna menolak. Keduanya sama-sama mengarahkan pistol. Adegan berpindah keluar bangunan. 2 tembakan terdengar. Beberapa saat kemudian, Anna keluar sendirian.